Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai 10 prinsip dasar dalam pengembangan sistem. Nah, kelompok kami terdiri 4 orang, ada Rida, Aida, Nadia, dan Tessa. Lanjut ke prinsip yang pertama, get the system users involved. Jadi prinsip yang pertama itu kita harus melibatkan sistem users, karena komunikasi yang terbentuk antar sistem owners dan sistem user sendiri itu dapat meminimalisir kesalahpahaman dan juga dapat mencari kesepakatan dari seluruh stakeholder mengenai keputusan. Prinsip yang kedua adalah pemecahan masalah. Yang pertama itu pembahasan dan memahami masalah, konteks dan tampaknya kayak gimana. Selanjutnya adalah mendefinisikan kebutuhan apa saja yang dijumpai oleh solusi itu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi calon solusi yang memenuhi kebutuhan dan memilih solusi tersebut. Selanjutnya, mendesain dan menerapkan solusi. Yang terakhir adalah mengamati dan mengevaluasi dampak dari solusi yang telah dipilih. Prinsip yang ketiga adalah membangun fase dan aktivitas. Fase yang dapat terbentuk ada 6, yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, logical design, decision analysis, dan physical design and integration. Nah, di sini kami tidak akan menjelaskan mengenai fasenya, nanti akan dijelaskan oleh kelompok lain. Nah, yang perlu diingat pada prinsip ini adalah setiap fase tidak harus dilalui secara sekuensial, tetapi juga bisa mengoverlap antar fasenya. Selanjutnya adalah prinsip membuat dokumen selagi dalam tahap pengembangan. Nah, banyak yang mengira bahwa membuat dokumentasi itu adalah setelah kita membuat programnya, tetapi itu adalah kesalahan besar yang sering dibuat oleh para programmer. Nah, padahal kalau kita membuat dokumen pada saat tahap pengembangan itu dapat meningkatkan komunikasi dan acceptance dari sistem yang kita bangun, sehingga dapat memperlihatkan kekuatan serta kelemahan dari sistem tersebut. Lanjut ke prinsip yang kelima adalah membangun standarisasi. Dalam pengembangan sistem, suatu organisasi kecil hingga besar pasti akan sangat mempengaruhi standarisasi. Hal ini disebabkan karena standarisasi sendiri itu dibutuhkan untuk menentukan apakah sistem tersebut telah dibuat sesuai requirement-nya atau belum. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menentukan apakah sistem tersebut telah siap untuk dikembangkan ke tahap selanjutnya atau belum. Prinsip yang keenam adalah memanage proses dan proyek. Proses manajemen memastikan bahwa sebuah proses atau manajemen organisasi yang dipilih digunakan secara konsisten di setiap proyek. Selanjutnya adalah manajemen proyek, yaitu harus mengembangkan suatu sistem informasi yang menyesuaikan antar cost, time, dan quality. Lanjut ke prinsip yang ketujuh adalah menjustify information system sebagai investment yang terpusat. Nah, yang perlu diingat di sini adalah setelah solusi alternatif diketahui, sistem analisis harus mengevaluasi masing-masing solusi untuk kelayakan, terutama untuk efektivitas solusi tersebut. Prinsip yang kedelapan adalah kita harus memastikan untuk tidak takut untuk menerima ataupun meng-cancel suatu scope. Di sini ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama itu batalkan proyek jika sudah tidak mungkin lagi, mengevaluasi ulang dan sesuaikan biaya lagi. Dan yang terakhir adalah kurangi bidang lapangan kalau anggaran keuangan sudah tidak cukup lagi. Prinsip yang kesembilan adalah divide and conquer. Sistem dibagi-bagi menjadi subsistem dan komponen agar lebih mudah menangani masalah dan membangun sistem informasi yang lebih besar. Prinsip yang terakhir adalah design system for growth and change. Nah, bisnis tuh dapat berubah seiring jalannya waktu. Jadi perlu diingat kita tuh harus membuat sistem informasi yang dapat mendukung sistem yang dapat mendukung suatu bisnis yang berubah tersebut. Oleh karena itu, metode yang seharusnya yang dibuat adalah merangkul semua perubahan IT yang dapat terjadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.